Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Minggu ini kita akan bersama-sama belajar di pelajaran yang ke-9 dengan judul Bersimpati kepada orang yang dalam kesusahan. Sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang mendasari pembelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan baru daripada Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya hari ini, dan terlebih lagi kami boleh datang kepada Engkau bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami, memberikan pengertian dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kami rindu untuk terus dipenuhi oleh firman-Mu, dan itulah yang membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kami terus menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan kami rindu terus berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih perlengkapi kami, ajar kami Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah puli-puli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sebab ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu beritahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara, selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan lepas dari permasalahan. Itu terjadi tidak hanya bagi orang yang belum percaya, tetapi juga bagi setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita sedang diproses oleh Tuhan. Dan melalui permasalahan itulah kita belajar, kita bertumbuh, dan bahkan kita didewasakan di dalamnya. Nah, permasalahan datang silih berganti dalam kehidupan kita, baik itu yang kecil maupun besar. Entah itu dalam segi ekonomi, keluarga, terjadi di lingkungan kita bermasyarakat maupun bergereja. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang-orang percaya, seperti pembelajaran kita yang lalu, bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika masalah itu datang, kita punya kekuatan untuk menghadapi dan menjalani masalah itu. Tetapi kadar permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang itu berbeda. Ya. Tuhan memberikan atau mengizinkan
masalah terjadi bagi masing-masing orang dengan melihat kapasitas atau kekuatan orang tersebut. Jadi jangan pernah menyamakan ya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, seakan-akan permasalahan kita lebih berat daripada orang lain, atau permasalahan kita lebih ringan daripada orang lain ya. Karena Tuhan tahu kemampuan setiap orang, dan Tuhan mengizinkan setiap orang menghadapi permasalahannya sendiri dengan takarannya sendiri. Nah, kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi setiap permasalahan, seharusnya lah kita memiliki simpati kepada orang lain yang mengalami kesusahan, yang kita pandang bahwa mereka mengalami permasalahan yang lebih berat daripada yang kita alami. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang percaya menjadi berkat bagi mereka, ya, bersimpati atas kesusahan dan permasalahan mereka. Tidak sedikit ya kita menemui orang-orang apalagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi ketika menghadapi suatu permasalahan. Bagian kita sebagai orang-orang percaya menjadi berkat bagi mereka untuk menolong mereka, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elisa ya, dalam bacaan kita hari ini. Nabi Elisa menjadi berkat bagi janda seorang nabi yang lain ya, yaitu hamba Nabi Elisa. Wanita ini, janda nabi ini, mengalami kesulitan ya, seperti yang kita baca tadi, bahwa dia ditinggal mati suaminya dan dia terlilit oleh hutang, dan dia tidak punya apa-apa untuk bisa membayar hutang yang melilitnya, sehingga para penagih hutang itu hendak membawa anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya budak, oleh karena hutang itu harus dibayar, dan hutang itu dibayar oleh atau diganti oleh keberadaan anak-anak janda miskin ini ya, janda nabi yang miskin ini ya. Sebagai seorang ibu pasti tidak rela ya anak-anaknya dijadikan budak ya. Oleh karena itu dia datang kepada Nabi Elisa dan mengeluh kepada Nabi Elisa, minta pertolongan Nabi Elisa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa ya? Nabi Elisa mendengarkan keluh kesah janda nabi ini, dan dia bersimpati atas kesusahan janda nabi ini. Oleh karena itu dia tergerak oleh belas kasihan untuk menolong janda nabi ini. Dan kita perlu lihat bagaimana cara Nabi Elisa menolong janda nabi ini. Mungkin keberadaan Nabi Elisa, dia pun tidak memiliki harta yang banyak untuk bisa melunasi hutang yang melilit janda ini ya. Dia mungkin tidak mampu untuk membereskan hutang itu. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat, bahwa Nabi Elisa tidak mencari solusi di luar keberadaan janda ini ya. Dia tidak menyuruh janda ini untuk, aku tidak punya harta yang bisa aku berikan kepada engkau, pergilah engkau ke orang lain yang memiliki harta yang lebih banyak, mungkin dia bisa menolong ya. Dia tidak menyarankan hal seperti itu. Kadangkala ketika kita melihat orang berkesusahan dan mereka
membutuhkan pertolongan, kita cenderung untuk cuci tangan dan mengatakan hal seperti itu ya sebagai alasan. Saya kan tidak memiliki kemampuan itu. Suruh saja dia ke orang lain yang memiliki kemampuan tersebut yang bisa menolong dia. Ya. Seringkali banyak orang melakukan itu untuk menghindari tanggung jawab menolong orang lain. Melemparkan apa yang menjadi beban yang harusnya bisa kita tolong kepada orang lain. Ya. Maksud saya adalah ketika ada orang datang kepada kita berkeluh kesah dan mohon pertolongan, kita punya alasan bahwa saya tidak, mungkin secara materi saya tidak punya, atau mungkin secara waktu saya tidak punya. Ya. Kemudian kita menyarankan orang itu untuk coba kamu pergi kepada si A, coba kamu pergi kepada si B. Mungkin dia bisa menolong kamu. Berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa ya. Nabi Elisa tidak melakukan itu. Padahal dia bisa melakukan itu. Dia bisa memberikan nasihat atau memberikan saran kepada janda ini. Coba kamu pergi kepada si A. Coba kamu pergi kepada si B. Siapa tahu dia bisa memberi pekerjaan kepada engkau dan engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Atau siapa tahu dia memiliki belas kasihan dan memberikan sedikit berkat kepada engkau sehingga engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Nabi Elisa tidak menyarankan itu, tetapi Nabi Elisa menyarankan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh janda itu. Ya. Nabi Elisa mengatakan, apa yang bisa aku perbuat untuk engkau? Ya. Kemudian dia mengatakan lagi, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Jadi dia menawarkan bantuan, apa yang bisa aku perbuat. Kemudian dia tahu permasalahan janda itu bahwa pemecahan satu-satunya adalah janda itu harus memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Dan Nabi Elisa melihat bahwa janda itu masih memiliki sesuatu hal yang berharga yang bisa dijual untuk dia melunasi hutang-hutangnya. Walaupun itu tidak banyak. Oleh karena itu, Nabi Elisa menanyakan, apa yang kamu punya? Dan janda itu merespon dengan menjawab bahwa dia hanya punya minyak dalam buli-bulinya ya. Dia cuma punya itu. Dengan iman, Nabi Elisa berkata kepada janda itu bahwa dia harus mengumpulkan tempayan-tempayan kosong yang bahkan dipinjam dari tetangganya, dan dia harus menuang minyak itu ke tempayan-tempayan itu sampai penuh. Suatu solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa kepada janda ini. Dia tahu bahwa masih ada sesuatu hal yang ada di dalam diri janda ini yang bisa dia lakukan, tidak sepenuhnya mengandalkan orang lain untuk dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan saya yakin Elisa tidak hanya mengatakan itu saja ya, menyuruh janda itu untuk melakukan apa yang sudah dia katakan, tetapi dia pasti juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati janda itu. Bagian Elisa berdoa, bagian janda itu untuk melakukannya dengan iman. Dan janda itu melakukan semua yang diperintahkan kepadanya, dan terjadilah sesuatu hal yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan janda itu. Sehingga semua tempayan yang sudah dipinjamnya dari tetangga-tetangganya penuh. Dan saat semuanya itu sudah penuh, minyak dalam
buli-bulinya pun berhenti mengalir. Luar biasa. Allah memberkati iman janda itu dan Allah memberkati doa-doa Nabi Elisa. Ketika janda itu melihat bahwa semua yang sudah diperintahkannya dia lakukan, dia pun kembali kepada Nabi Elisa dan mengatakan bahwa semua yang kau perintahkan sudah kulakukan dan inilah yang terjadi. Maka Nabi Elisa pun memerintahkan janda itu untuk menjual semua minyak-minyak itu. Hasilnya bisa untuk membayar hutang, bahkan lebihnya bisa untuk hidup janda itu dan anak-anaknya. Nah, kita banyak belajar dari peristiwa ini, bahwa ketika ada orang yang datang dengan permasalahan di dalam kehidupan kita, dia sharing, curhat, ya, mari kita dengarkan, mari kita respon dengan positif. Kita bersimpati, tidak cukup bersimpati saja, tetapi kita berempati, bahkan berbelas kasihan kepada mereka. Kita dengarkan dan kita tawarkan apa yang bisa saya bantu. Ketika kita menawarkan bantuan itu, hendaklah kita juga mengukur kemampuan kita. Yang berarti bahwa kita menolong sesuai dengan apa yang kita mampu kita tolong. Ketika kita hanya bisa memiliki hati yang penuh iman dengan mendoakan mereka, mari kita bersama-sama berdoa bagi mereka. Tapi benar-benar dilakukan ya, karena banyak orang hanya manis di bibir saja. Ketika ada orang datang kepada dia untuk sharing atau untuk mencurahkan semua permasalahannya kepada orang itu, dia mengatakan, baik, saya doakan. Tetapi cukup di situ, tidak dilakukan selanjutnya, ya, bahkan dilupakan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Tetapi ketika kita menawarkan bantuan kita dengan kita mau mendoakan dia, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Lebih baik lagi ketika selesai menceritakan masalahnya, kita langsung ajak dia untuk berdoa. Ya. Lalu, apalagi yang bisa kita lakukan? Ketika kita punya waktu, kita boleh memberikan waktu kita untuk menolong dia. Mungkin dia memerlukan orang-orang yang bisa mendengarkan permasalahannya atau bisa menemani dia untuk melakukan suatu hal. Ya, kalau kita punya waktu, kita boleh lakukan. Kalau kita punya materi yang cukup dan dia membutuhkan bantuan secara materi, kita berikan bagi dia secukupnya, tanpa menyusahkan diri kita sendiri, ya, dan menyusahkan orang lain. Tapi satu hal yang perlu kita lihat lagi, bahwa Nabi Elisa juga memberikan pancingan atau memberikan rangsangan bagi janda ini, bahwa dia sebenarnya juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan berpaut dan beriman hanya kepada Tuhan. Dengan apa tadi? Dengan memperdayakan apa yang dia miliki. Itu bisa kita lakukan, ya. Makanya saya pernah bilang di kelas bahwa ketika kita menyatakan kasih bukan berarti kita selalu memberi, ya. Tetapi ketika kita mempunyai kasih dan berbelas kasihan kepada orang lain, kita juga harus memberi dengan mendidik. Dalam artian bahwa kita tidak selalu memberi dan akhirnya membuat orang lain menjadi begitu mengandalkan kita dan tidak mau melakukan apa-apa, ya. Tetapi ketika kita berbelas kasihan, kita juga harus mendidik dia bagaimana dia juga harus berjuang secara pribadi untuk menyelesaikan masalahnya, tidak selalu mengandalkan orang lain, ya. Kita memberikan jalan keluar yang bisa dia lakukan sesuai kemampuannya, dan itu akan melatih dia
untuk kuat, untuk bisa terus melalui kehidupannya atau menghadapi permasalahannya dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain. Bagaimana dia bisa fight atau berjuang, dia bisa kuat di tengah permasalahannya. Ya. Bahkan dia pun bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika dia sudah kuat dan dia sudah terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi, ya, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan memberikan solusi atau jalan keluar yang dulunya dia dapat dari kita, ya. Itu yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Jadi kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Mana saat kita membantu orang sepenuhnya, mana saatnya kita membantu orang itu untuk merangsang dia menyelesaikan masalahnya. Sehingga kita bisa membentuk orang-orang yang kuat, ya, oleh karena pertolongan Tuhan, ya, bukan oleh karena kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, ya. Seperti apa yang pernah kita lalui. Kita, seperti awal tadi saya katakan, kita juga tidak lepas dari masalah. Tapi kita bisa kuat menghadapi permasalahan kita oleh karena kita terus bersandar dan berserah kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, dan Tuhan memampukan kita. Nah, kunci-kunci kita bisa menghadapi masalah itu, kita berikan bagi dia. Sehingga saat dia mengalami masalah, dia pun bisa menghadapi masalah itu dan sampai dengan selesainya, dan dia melihat ada suatu hal yang indah yang Tuhan siapkan bagi dia di ujung permasalahan itu. Dan ketika dia sudah menjadi orang yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan, dia pun bisa mengajarkan kiat-kiat itu kepada orang lain, ya. Jadi kita menjadi berkat itu pun tidak berhenti sampai pada satu orang, tetapi akan menyalur kepada orang-orang lain. Mari kita bersama-sama ketika melihat saudara kita berkesusahan, kita bersimpati. Kita tidak cukup bersimpati, ya, berempati dan berbelas kasihan. Yang artinya bahwa kita mengatakan, wah, dia perlu pertolongan, kasihan. Tidak cukup di situ, tetapi kita mau merasakan kesusahannya dan kemudian kita bergerak untuk menolongnya. Ketika kita melakukan itu, maka nama Tuhan dipermuliakan oleh karena perbuatan-perbuatan kita, ya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Dan ketika kita memiliki iman untuk bisa menolong orang itu dan kita membuat orang itu juga beriman bahwa Tuhan bisa menolong dirinya, maka mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan orang tersebut. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memakai kita untuk menjadi berkat dengan bersimpati, berempati, dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang berkesusahan. Mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Sehingga apabila mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena Tuhan memakai kita untuk menolong segala kesulitannya, dan itu menjadi kesaksian hidup kita. Amin. Kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang bersimpati, berempati, dan berbelas kasihan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dan biarlah kami boleh menolong mereka dengan kasih yang besar. Tidak hanya memberi, tetapi menolong mereka untuk bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri
dengan pertolongannya daripada Tuhan, dengan yang iman penuh bahwa Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi setiap masalah mereka, seperti Tuhan memampukan kami menghadapi setiap permasalahan kami. Kami tahu bahwa ketika kami menghadapi masalah, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama kami, memampukan kami untuk melalui dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, pakai kami secara luar biasa menjadi berkat dan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu melalui kehidupan kami, semakin banyak orang mengenal Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.